Hadirkan ahli di persidangan, jadi upaya Ferdy Sambo lawan dakwaan pembunuhan berencana Yosua. Ya, Mas Tim, saya akan sampaikan bahwa memang sudah dari kemarin kan media bertanya-tanya ahli yang akan kita hadirkan ini siapa saja. Yang kita hadirkan yang pertama adalah Romo Magnis Suseno. Beliau akan bicara terkait dengan filsafat moral. Kenapa kita mengundang Romo Magnis untuk bicara tentang filsafat moral? Karena dalam perkara ini terjadi pergolakan moral atau pergolakan batin dari klien saya ya. Nah, inilah nanti detailnya nanti kita akan sampaikan di persidangan. Dan yang kedua ada ahli psikolog klinik dewasa yaitu Ibu Lisa Marley Japli. Nah, beliau seorang psikolog klinik yang berpraktek di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta, dan ini akan menjelaskan secara detail terkait dengan posisi dari Richard Eliezer sebelum dan pasca tanggal 8. Bu Lisa ini sudah mendampingi sejak bulan Agustus, sejak penyidikan di Polri, dan kami sudah hadirkan, dan ini sudah melalui beberapa tahapan interview, assessment juga kepada orang tua dari Baradae, juga dilaksanakan wawancara ini untuk menjelaskan profil dari seorang Richard Eliezer. Kalau dalam persidangan kan sudah terungkap ya bahwa Richard Eliezer ini, adik kita ini, dia patuh dan taat. Dia merupakan bawahan yang selalu mencoba untuk bekerja secara yang terbaik. Keterangan dari psikolog klinis dewasa Bu Lisa ini akan berkaitan dengan keterangan ahli dari psikolog forensik. Ini kaitannya dengan keilmuan mereka, tentunya kaitannya terkait dengan apa yang dialami oleh Baradae, sikap batin dari Baradae. Kalau rekan-rekan media sudah mengikuti, kemarin ada psikolog forensik menjelaskan bahwa Baradae ini, Richard Eliezer, ini adalah patuh dan taat, yang punya patuh taat tinggi kepada otoritas. Nah, ini akan kita detailkan lagi di persidangan ini. Apakah seseorang itu bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab perlu kita pilah terlebih dahulu. Apakah kita berbicara tentang seseorang ini adalah yang memiliki insanity, tanda petik memiliki kegilaan, memiliki ketidakwarasan, ataukah kita bicara tentang orang yang sesungguhnya waras, orang yang normal? Kalau kita bicara tentang kategori yang pertama, yaitu orang yang sebutlah tidak waras, insane, ada yang izin yang mulia, tempo-tempo saya menggunakan bahasa Inggris semata-mata karena itu bacaan saya. Dan mungkin saya akan menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu semata-mata untuk memudahkan saya. Nanti akan saya elaborasi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang kategori yang pertama, yaitu seorang pelaku kejahatan yang dianggap sebagai tidak waras, maka selesai sudah. Karena tidak waras, maka tidak dibutuhkan penjelasan apapun. Jangankan pengamat, jangankan ahli psikologi forensik, yang bersangkutan sendiri pun karena tidak waras tidak bisa menjelaskan duduk persoalan atau duduk perkara tentang tindak tanduknya. Untuk individu yang punya kepatuhan sangat tinggi sesuai dengan hasil asesmen psikologis ahli, bagaimana ia bisa mendobrak itu dan tidak menjadi patuh menjalani apa yang diminta padanya. Iya, itu yang tadi saya jelaskan, intelligent disobedience. Jadi ada proses waktu ketika pertama kali terjadi, waktunya sempit sekali untuk menganalisa, merasionalisasi, membuat penilaian, aku harus apa, aku harus bagaimana, aku harus memilih yang apa, itu sempit sekali. Jadi dia hanya mengandalkan pada insting semata. Sidang kasus pembunuhan Yosua pekan lalu diwarnai debat antara ahli yang dihadirkan Sambo dengan jaksa penuntut umum. Salah satu perdebatan adalah terpenuhi atau tidaknya unsur pembunuhan berencana dalam kematian Yosua Huta Barat. Ahli hukum pidana Marus Ali yang dihadirkan Sambo menyebut kasus kematian Yosua tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana karena semua orang yang terlibat harus punya kehendak yang sama untuk menghilangkan nyawa orang lain.